Selamat siang Bu Sunengsi, perkenalkan nama saya Wisdana WM dengan NIM 20316184 dari mata kuliah Prodi Ilmu Komunikasi. Kali ini saya ingin membahas tentang konsep diri, persepsi, dan sensasi dalam komunikasi antar pribadi. Pertama-tama, apa itu sih konsep diri? Menurut Stuart dan Sudan, konsep diri didefinisikan sebagai semua pemikiran, keyakinan, dan kepercayaan yang merupakan pengetahuan individu tentang dirinya sendiri dan mempengaruhi hubungan dengan orang lain. Konsep diri pada dasarnya adalah sebuah persepsi atas diri kita sendiri. Dalam mempersepsi diri kita, dalam menempatkan diri kita sebagai sebuah subjek yang menanggapi diri sendiri sekaligus sebagai sebuah objek yang ditanggapi. Menurut Deddy Mulyana, persepsi adalah sebuah proses aktif dan kreatif manusia dalam mengkonstruksikan suatu gambar mengenai dunia, benda, situasi, peristiwa, dan diri sendiri dan orang lain yang ada di sekitar kita. Persepsi itu pada akhirnya akan membentuk sebuah konsepsi tertentu terhadap apa yang dipersepsikan. Karena itu, persepsi dan konsentrasi senantiasa sebagai pengaruh serta yang mempengaruhi. Persepsi dan konsepsi terhadap diri sendiri akan menentukan pola bentuk komunikasi yang akan kita lakukan. Dan konsep diri sebagai ini terbagi menjadi dua, yaitu konsep diri yang positif dan konsep diri yang negatif. Contohnya, ketika persepsi dan komunikasi terhadap diri kita sendiri baik dan benar, maka komunikasi yang dilangsungkan akan mungkin berjalan dengan baik dan maksimal dan sesuai apa yang kita inginkan. Sebaliknya, jika persepsi dan konsepsinya kurang baik dan keliru, maka komunikasi yang terbangun akan berjalan dengan tidak baik dan tidak akan berjalan dengan maksimal dan tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang kita mau. Konsep diri merupakan unsur penting dalam setiap komunikasi dan pemahaman yang baik terhadap diri kita sendiri dan orang lain akan sangat menentukan keberhasilan sebuah komunikasi. Dan sensasi dalam pengertiannya adalah sebuah penerimaan stimulus melalui alat indera, sedangkan persepsi adalah penafsiran dari sebuah stimulus yang kita terima. Untuk hal-hal yang sifatnya kognitif, setiap sensasi yang diterima setiap orang pada umumnya akan memiliki persepsi yang sama antar orang yang satu dengan orang yang lainnya. Contohnya, ketika kita ingin memegang sebuah es batu, maka setiap orang akan berkata bahwa es batu tersebut memang dingin. Menurut William D. Brooks dan Philip Empert, konsepsi diri negatif memiliki beberapa tanda, yaitu salah satunya adalah semua orang memiliki konsep diri yang negatif cenderung merasa tersinggung dan marah ketika dikritik. Sedangkan konsep diri yang positif ditandai dengan kemampuan seorang ketika menghadapi masalah. Seorang yang memiliki konsep diri positif cenderung dapat menyelesaikan masalah sendiri. Dua konsep tersebut dapat berkorelasi dengan komunikasi antar pribadi. Sekian presentasi yang saya bawakan. Jika ada kesalahan kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.